Dalam bekerja sekarang ini para pekerja profesional rasanya harus mulai mengetahui beberapa tips cara terbaik untuk bisa manajemen waktu agar lebih efektif. Hal ini tentu saja akan berguna karena ketika kamu sudah bisa memanajemen waktu, maka kamu bisa mengembangkan karir dengan lebih cepat. Bagi kamu yang belum mengetahui apa itu pengertian manajemen waktu, berikut adalah pengertiannya. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu yang kamu miliki dengan batas tertentu dalam melakukan tugas. Singkatnya, manajemen waktu ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan juga menggunakan waktu secara maksimal. Salah satu contoh manajemen waktu yang perlu kamu terapkan ketika bekerja adalah berhenti menunda dan juga segera menyelesaikan pekerjaan di awal waktu agar bisa kamu selesaikan secara tepat waktu. Ada beberapa tips yang bisa kamu jalankan untuk bisa terus mengembangkan manajemen waktu yang kamu miliki. Bagi kamu yang ingin mengetahui apa saja tips cara manajemen waktu agar lebih efektif, kamu bisa menyimak pembahasan kali ini. Pertama, mulailah questioning and challenging. Tips cara manajemen waktu yang pertama adalah kamu bisa memulai questioning and challenging pada diri sendiri. Hal ini bisa membuat kamu bisa menaikkan standar kerja, dan ketika kamu diberikan sebuah pekerjaan maka kamu harus menanyakan dengan jelas segala detail dari pekerjaan tersebut. Hal ini tentu saja akan dapat memaksimalkan manajemen waktu kamu karena ketika kamu mempertanyakan banyak hal di tengah-tengah pekerjaan maka hal ini akan mengurangi waktu kamu dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan. Saat kamu memiliki keberatan tentang pekerjaan yang kamu dapatkan, kamu juga harus mengungkapkannya di awal. Maka dengan mengetahui segala sesuatu tentang pekerjaan yang kamu jalani, tentu saja hal ini akan memaksimalkan manajemen waktu kamu menjadi lebih efektif. Kedua, tingkatkan kemampuan komunikasi. Tips berikutnya adalah kamu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi. Dalam setiap pekerjaan kamu akan diharuskan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini tentu saja akan membuat pekerjaan dan juga produktivitas kamu meningkat ketika kemampuan komunikasi kamu baik. Maka dari itu, agar manajemen waktu kamu bisa lebih produktif, skill komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik tentu saja akan membantu dalam menjalani pekerjaan serta menjalin relasi bersama orang-orang di sekitar kamu. Dan ketika kamu sudah memiliki relasi yang baik, tentu saja akan nyaman dalam membicarakan setiap pekerjaan bersama rekan kerja serta mengurangi kesalahan pada pekerjaan dan membuat waktu kamu dalam bekerja akan lebih optimal. Ketiga, belajar selalu fokus. Tips cara manajemen waktu berikutnya adalah belajar selalu fokus. Menurut Tony Robbins, salah satu tips yang harus kamu lakukan untuk bisa membuat manajemen waktu kamu lebih efektif adalah dengan cara tetap fokus. Terkadang dalam hidup ada banyak hal yang harus kamu kerjakan, dan juga pekerjaan tersebut tidak mudah untuk dikerjakan serta kamu tidak bisa mengabaikan tugas itu karena tugas itu ada yang merupakan tugas penting yang wajib kamu kerjakan. Oleh karena itu, kamu harus membuat fokus menjadi sebuah kemampuan yang harus dikuasai untuk bisa mengefektifkan manajemen waktu. Maka mulailah belajar untuk fokus dan juga mengerjakan sebuah tugas dengan lebih efektif. Kamu bisa membuang pikiran-pikiran lain untuk sementara waktu karena hal tersebut akan menghambat pekerjaan ketika kamu mengerjakannya. Keempat, buat perencanaan. Supaya manajemen waktu kamu berjalan dengan baik, maka tips berikutnya adalah kamu bisa membuat perencanaan manajemen waktu. Perencanaan ini akan membuat kamu dengan mudah menentukan tugas apa yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Dengan adanya perencanaan ini, kamu tidak memerlukan banyak waktu lagi untuk berpikir tugas mana yang akan kamu kerjakan selanjutnya. Di sini kamu bisa membuat sebuah jadwal untuk menentukan pekerjaan mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Kelima, berani mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kamu harus berani mengambil keputusan agar manajemen waktu kamu lebih efektif. Dalam pengambilan keputusan ini bukan hanya dibutuhkan dalam dunia kerja saja, akan tetapi dalam semua aspek pada kehidupan. Untuk sebagian orang memutuskan sesuatu mungkin saja bukan hal yang mudah, namun jika kamu bisa dengan berani mengambil keputusan ini, maka kamu tidak harus banyak membuang waktu dalam berpikir serta menimbang-nimbang berbagai hal.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan menjadi salah satu tips cara manajemen waktu yang efektif yang harus kamu lakukan. Dalam manajemen waktu pada dasarnya tidak akan berkembang jika kamu tidak bisa mengambil keputusan bahkan untuk diri kamu sendiri. Jadi mulailah belajar untuk mengambil keputusan dengan bijak dan berani serta berani mengambil risiko. Keenam, cari motivasi diri. Agar manajemen waktu bisa berjalan dengan efektif, mencari motivasi diri menjadi salah satu tips cara yang bisa kamu lakukan. Pada sebuah pekerjaan tentu saja kamu akan menghadapi berbagai rintangan yang tidak terduga dan juga rintangan tersebut bisa saja memicu faktor internal maupun eksternal. Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, hal yang paling mudah yang dapat kamu lakukan adalah dengan cara mencari motivasi agar permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kinerja kamu dalam bekerja. Saat kamu sudah mendapatkan motivasi dalam diri kamu, maka banyak manfaat yang akan kamu dapatkan. Salah satunya adalah kamu bisa meningkatkan kemampuan dalam manajemen waktu karena kamu tidak terpengaruh oleh hal tersebut dan fokus dalam pekerjaan yang sedang dijalankan. Ketujuh, menyusun skala prioritas. Tips manajemen waktu berikutnya adalah menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas berarti menentukan apa saja yang harus kamu lakukan dan juga apa yang perlu kamu hindari. Skala prioritas ini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan manajemen waktu karena dapat memudahkan dalam membuat perencanaan dan juga mengasah kemampuan untuk fokus. Kedelapan, manfaatkan tools time management. Selanjutnya adalah memanfaatkan tools time management. Di sini kamu bisa memanfaatkan berbagai jenis teknologi ataupun tools yang bisa membantu kamu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Salah satunya seperti kamu bisa mendownload software pilihan untuk membuat jadwal kerja kamu setiap harinya ataupun juga software untuk membuat skala prioritas. Jika kamu bisa memanfaatkan berbagai tools time management ini dengan baik, tentunya kamu akan dimudahkan dalam bekerja. Dan juga kamu bisa bekerja secara tepat waktu karena ada juga banyak software yang bisa mengingatkan kamu saat kamu telat mengerjakan sesuatu. Kesembilan, rapikan tempat kerja. Tips berikutnya adalah kamu bisa merapikan tempat kerja. Tempat kerja yang rapi ternyata bisa juga membantu untuk lebih mengefektifkan manajemen waktu kamu. Biasanya ketika tempat kerja kita rapi, maka kita akan lebih nyaman dalam bekerja karena ruangan dan tempat kerja rapi dan juga bersih. Terakhir, kuasai manajemen stres. Tips cara manajemen waktu agar lebih efektif yang terakhir adalah kamu bisa kuasai terkait manajemen stres. Dalam bekerja tentunya tekanan pastinya akan selalu muncul, namun tekanan bukanlah hal yang buruk karena hal ini bisa menjadi motivasi kamu dalam bertindak dan juga menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal yang menjadi buruk adalah ketika kamu tidak bisa mengendalikan stres kamu dan juga hal ini tentu saja akan mengakibatkan terdampaknya manajemen waktu kamu mulai dari pekerjaan yang tertunda hingga kamu tidak bisa berpikir jernih dalam melakukan berbagai hal. Oleh karena itu, ketika kamu ingin manajemen waktu lebih efektif, maka kamu harus menguasai terlebih dahulu mengenai manajemen stres ini. Ada berbagai faktor manajemen waktu yang bisa kamu lakukan agar lebih efektif. Salah satunya adalah beberapa tips yang telah disebutkan. Untuk lebih mengoptimalkan manajemen waktu yang kamu punya, bisa menerapkan beberapa hal tersebut dalam pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari. Semoga tips-tips tersebut bermanfaat buat Anda. Tetaplah menjadi orang baik walaupun tidak semuanya akan membalasmu dengan perbuatan baik. Yakinlah tidak ada kebaikan yang sia-sia. Karena sekecil apapun kebaikan yang pernah kamu lakukan, Tuhan pasti akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Jadi tetaplah semangat untuk berbuat baik.